Jangan percaya sablonan atau sablon mesin di sablon 1 juta kan enggak masalah. Oh, jadi sablon 10 juta itu belum pasti tuh Pak Gus? Ya pastinya dites saja. Nah, Tegangannya butuhnya besar. bener ini. Tapi ampernya kecil. Kecil, kenapa? Ya pada saat tegangan besar itu karena impedansi speaker itu tidak posisi 8 ohm. Kalau dayanya tinggi sampai 2000 watt ya jangan pakai kabel 1 mili. Nah, Jadi panas kabelnya, akhirnya habis tenaga ya ke speakernya nggak maksimal. Middle speaker itu butuh tegangan besar. Makanya di kelas H itu tegangannya seolah-olah dia seperti dia tidak mungkin 8 ohm karena ada pengaruh frekuensi itu Mas. pengaruh perubahan frekuensi Ya, itu. terbakar bangga. Bangga. Ya saya bisa juga membakar 1 truk ya bisa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Sampai Project di sini ya. Kali ini kita ada di kediamannya Bapak Agus selaku owner dan foundernya 35 Audio Malang ya. Kali ini Pak Agus lagi project apa lagi? Langsung saja kita tanyakan. Assalamualaikum Pak Agus. Salam. Nah ini lagi nyetel apa ini Pak Agus ini? Nganu ini ada ampli gelap gulita. Nah ampli gelap hitam semua ini. Ya lawang gelap gulita. Nggak ada apa-apanya. Gak ada apa-apa. Wattnya yang nggak tahu. Wajah nggak tahu ini Pak Agus. Nggak tahu. Loh. Anak-anak kemarin baru dibenahi terus nggak tahu wattnya berapa. Oh. Nah ini. Jadi, kebetulan kalau model begini gimana kapasitasnya kan begitu. Nah ini kapasitasnya ini nggak tahu jadinya ini Pak. Ya kan nggak tahu saya. Jadi amplifier yang baik itu kan akan menghasilkan output yang matching ya. Yang matching. Ya matching itu artinya power yang kita buat harus pas sama dengan speaker yang dipakai. Pas laras lah nih. Ya selaras. Kalau selaras kan mesti awet Mas. Oh, oke betul. Ya tentunya kalian kalau nggak tahu power glove ini ya harus diukur keluarannya Mas. Harus diukur. Keluarannya dari speaker ini. Dari speaker ini. Jangan percaya sablonan atau sablon mesin di sablon 1 juta kan enggak masalah. Oh, jadi sablon 10 juta itu belum pasti tuh Pak Gus? Ya pastinya dites saja. Nah, lebih pasti lagi kalau dites. Jadi amplifier itu tidak sama dengan bola lampu. Oh, Begitu dihidupkan langsung 2000 kan ya enggak gitu. kalau Jadi, power gimana itu Mas? Kalau dihidupkan dia 2000 itu saat kapan kan gitu. Ya saat kerjanya maksimal. Pada beban maksimal kan gitu. Contohnya dia 2000 pada beban 4 ohm itu Mas ya. Artinya kalau speakernya 4 ohm, amplifier dikencengkan dia menghasilkan 1000 ya 1000 ya gitu misalnya. Berarti 1000 watt ya gitulah. Itu ilmu yang paling mudah lah, yang paling praktis. Terus jangan lupa dites. Nah, ini tidak lupa-lupa harus dites Ya, juga. dites bener enggak 2000 atau 1000. Ya pakai wattmeter aja paling mudah itu. Pakai wattmeter ya? Ya kayak gini loh. Ini nggak akurat. Nggak akurat itu maksudnya kalau dia menghasilkan 1000 ya di sini bisa harusnya 1000 lebih Mas. Harusnya 1000 lebih Ya kan? karena ini kan tenaga yang dipakai. Tenaga yang dipakai, yang Ya, yang dikonsumsi. dikirim ya, yang dikonsumsi ampli ini. Yang keluar sono ya lebih kecil Mas, otomatis. Otomatis lebih kecil. Ya, lawang putihnya jadi panas itu Mas. Wih. Ya kecuali amplinya nggak panas, dingin-dingin saja. Nah. Tentunya kelas D itu kan dingin. Itu kalau ngambil 1000 ya memang keluarnya bisa 1000, mendekati 1000. Kan efisiensinya tinggi Mas. Efisiensinya Tapi tinggi. kalau power kelas AB itu efisiensinya rendah. Kalau kelas AB tapi yang ada stepernya ya lebih tinggi efisiensinya kayak gitu. Lebih tinggi. Tentunya kalau ini untuk ngaji yuk ini. Nah, ini Untuk ngaji ya biasanya kelasnya AB aja. Kalau rusak biar mudah. AB aja rusak, mudah perbaikannya Pak Gus Ya, ya? kan cepet, nggak pakai mikir taper, nggak mikir sembarang. Nah, lebih simpel. Ya yang penting kita harus bijak loh. Kapan kita menggunakan power kelas AB, kelas H, GB dan seterusnya. Kayak gitu. Masing-masing kan punya kelebihan Mas. Pokok sesuai pada tempatnya Ya intinya gitulah sama orang beli mobil itu Mas. Mesinnya mobil itu. Mau mesinnya pakai dump track 120 cc atau 100 cc
Iya toh, Oh, atau 100 PS itu kan tergantung tepatnya. Ya kan harus bijak di situ. Nah, Jangan sampai beli mesin besar ternyata mohon maaf hanya untuk ngaji jamaah tahlil. Nah, Hanya keliru. Belinya yang kecil aja 100 watt 50 watt cukup toh. Kayak gitu. betul. Kalau kepin horek belinya yang 100 watt ya kebalik. Ya harusnya yang horek ya buatnya puluhan ribu atau ratusan ribu. Nah, itu lebih besar lagi Ya, kalau itu. kayak gitulah. Pastinya. Nah kita tes saja ini ya. Kita tes Berapa ini. watt ini ya. Ini sekarang kita pakai beban 16 ohm. Pakai beban 16 ohm ini. Itu jadi speakernya itu kita seri. Oh, speaker 12 in di seri ini bagus ya? Ya kenapa kok di seri mesti tanyanya gitu. Nah, ini kenapa ini? Ya biar gak brodol mas. Biar gak brodol ya. Ya karena pada posisi 16 ohm itu kan daya itu kalau dia terkirim sana 200 kan dibagi dua mas. Oh, bener-bener. Ya kan dibagi dua, Dibagi satunya dua. nanti kalau dia terkirim 200 watt gitu ya berarti 100 watt Oh, satu watt itu. bawah 100 watt rating. Nah. Dan juga kebetulan kenapa nggak pakai 4 ohm? Kalau dia mengeluarkan ampli ini mengeluarkan 500 watt kan nyunyut speaker saya. Iya, nyunyut bagus. Ya. Melebihi kapasitas Iya. speakernya. Jadi saya matchingkan di situ karena spoolnya kecil itu. Nah, ini Kan spoolnya speaker itu hanya mampu 100 watt, Mas. mampu 100 watt ya, Mas? Ya. Jadi kalau saya paralel kan jadinya 100 per 100, 200 kan? 200. 200 pada 4 ohm. Pada 4 ohm itu. Nah, amplifier ini pada 4 ohm. Mungkin saya kan nggak tahu ini. Mungkin bisa 500. Mungkin bisa 500 ini. Mungkin juga 700. Kan saya nggak tahu ini. Nah, ini soalnya gak tahu ini. Ya, kalau ini keluarannya ternyata 1000 pada 4 ohm, ya langsung habis itu. Speakernya korban bagus. Ya, powernya enggak apa-apa, speakernya yang korban. Oh. Itu. Jadi Nah. kadang-kadang matchingnya itu karena teman-teman kan enggak tahu. Nah, Jadi speaker yang saya gunakan itu mampu enggak? Makanya saya dulu pernah mengajari untuk coil itu. oh ya, yang bab coil itu bagus Ya, ya. coilnya kalau yang 4 in itu kan 600 watt. Nah, iya. 600 watt kalau paralel berapa? Kan berarti 1200. Kalau amplifiernya 1000 watt kenceng kan ya nggak akan brodol karena pas. Aman-aman aja. Ya. Tapi begitu powernya ini kelas TD keluarnya 2000 per channel lah nyunyut langsungan. Speaker Ya korban. langsung nyunyut. Ya itu tadi loh aja. Oh. Karena enggak matching. Nah, ini. Jadi bukan masalah horek-horek kan horek ya horek aja. Tapi kalau korban terus ya Nah. namanya nggak horek. Asal tahu kapasitasnya mungkin ini. Itu kadang-kadang enggak disadari ya. Nah, ini. Taunya terbakar bangga. Bangga. Ya saya bisa juga membakar satu truk ya bisa aja. Pokoknya pornya dikasih lebih, tegangannya mampu 100, kasih 200 volt. Nyunyut pasti. Nah, Kan itu. gitu. Wah. Ngapain susah-susah. Lah, power gede, sing jebol speaker, sing ngobongin speaker. Lah ya mau itu kan mudah saja. Itu mudah banget Nah, padahal ya ya, bagus. mudah, pokok dikencengkan frekuensinya digeser, tegangannya lebih ya pasti nyunyut, pasti sudah. Pasti. Enggak bisa enggak. Nah, ini. Ya bisa jadi enggak meskipun tegangan besar enggak trip ya bisa itu ada trik-trik tersendiri lah memang. Enggak. Nah. Kita bahas itu nanti. Nah, di sini kita lanjut bahwa ini tegangannya ini saya kan menginginkan di sana itu hanya maksimum 200. Saya sudah memprediksi takutnya dari ampli ini tegangannya keluar bisa besar itu Mas. Nah, ini kan belum tahu juga ini bagus ya. Tahu kita cek aja kencengkan. Kita kencengkan ini. Ya, bentar. Yuk, berangkat. Berarti mampu 60 lebih ya? Mampu 60 lebih. Ya, ini kan 250 ya, Mas. Nah, ini. Ternyata ini kenceng juga ya. 60, 65 tadi mampu. Nah, ini besar loh ini. Betul, Pak. Oh, sampai 70. Kita lihat wattnya ini. 200 watt. 250 ya. 50 ini Ya. bagus. 250 watt pada seri pada 16 ohm. Pada beban 16 ohm ini. Ya. Jadi kalau ini dipakai untuk corong 50 watt ya langsung nyunyut. Langsung nyunyut bagus. Iya, corongnya.
ternyata ampli kecil ini mampu mengeluarkan tegangan 70 volt tadi. 70 volt mampu. Mengetahuinya dari situ bisa ya, kencengkan, saya enggak tahu dalamnya ya situ caranya. Itu kencengkan tapi kepin aman sampean seri speakernya. Di seri. Ya, tapi harus dikasih beban. Kalau kepin aman, kenceng gimana? Ya seri aja 222 kasih speaker banyak untuk membentuk 4 ohm. Baru dicoba ini. Dicoba kenceng-kencengkan aman nanti. Jadi kita berikan di sini, Mas. Cara ngetesnya. Karena kan biar paham. Jadi speakernya dikasih contohnya speaker yang coil itu kan coil cuma 2 in. Kasih aja coil 3 in. Tapi speakernya di seri seperti ini. Nah, seperti ini. Tapi di seri, Pak. Ya, di seri. Kalau ingin tahu wattnya. Nah, seperti ini. Nanti kenceng-kencengan itu aman itu, Mas. Nah, gini. Kalau kepin 4 ohm ya berarti ini jumlahnya ada berapa, Mas? 8. 8 ini. 8 biji, 8 speaker itu, Mas. Nah, ini. Seperti ini. Daripada membuat dummy load ya speaker aja diajar. Nah, ini. Tapi tetap aman ya, Pak Gus ya? Ya aman, pokok tetangga gak marah-marah jadi aman. Pokok orang Ini gampang. ya, musuhnya hanya tetangga kalau ini. Nah, ini nih, jadi ini 8 ohm, 8 ohm, 8 ohm. Ini kan 8 sampai 8 16 di paralel jadi ini jadi 8 ohm. Ini juga jadi 8 ohm. Kalau 8 ohm paralel jadi 4. Jadi 4 ohm ini. Nah, ini langsung ke ampli. 8 speaker jadi 4 ohm. Rangkaiannya seperti ini. Model jadul. Model jadul ini. Memang gini. Memang seperti Nah, itu. kalau kepingin ngetes amplinya kok. Nanti waktu dikencengkan tegangannya mampu berapa? Enggak cacat loh, Mas. Jangan hanya kenceng tapi cacat semua ya sama aja bohong. Salah kaprah itu Pak Gus ya. Kenceng tapi cacat. Ya, jadi tidak cacat mampu 120 volt. Tidak cacat mampu 140 volt ya aman aja speakernya kalau coilnya 3 in. Kalau coilnya 3 in. Ya kalau kita hitung contohnya speakernya ini 300. Ya 300 kali 8 berarti berapa? 3 kali 8 200 2400 watt. 2400 watt. Jadi kalau ada amplifier mampu 2400 watt, bener enggak 2400? Pasang aja speaker seri, kau kencengkan nanti keluar 2000 enggak di situ tanpa cacat. Nah, kalau mampu ya memang dia mampu 2000 watt kayak gitu. Kalau terutama di sub, bahkan bass itu loh. Kalau watt-watt besar kan bass sama. Bass itu berat ya Pak Gus ya? Iya, berat paling berat. Sidor aja berat toh, Mas. Oh iya, kalau diangkat tambah besar tambah berat. Wattnya berarti gede. Oh, berarti gede. Iya, terutama bass. Kalau middle itu enggak. Middle itu cenderung wattnya enggak seberapa besar. Karena apa? Karena middle itu pada frekuensi 1 kilo ohm, impedansi speaker itu sebenarnya sudah tidak 8 ohm. Dia naik. Oh, naik. Iya, biasanya itu naik jadi 12 ohm, jadi 10 ohm karena faktor frekuensi. Oh, faktor frekuensi. Ya, jadi impedansi itu berubah menurut frekuensi. Jadi nggak tetap ya bagus ya? Ya enggak. Makanya ada di grafik. Nanti kalau rekan-rekan tahu kalau cara menghitung di grafiknya berdasarkan frekuensi kan ada. Ini frekuensi, ini impedansi kayak gitu. Oh iya, kalau beli speaker biasanya yang kardusan baru. Ya pokoknya ada grafiknya. Bener loh, saya enggak tahu kalau bener atau salah. Nah ini ini yang paling masalah. Cek dulu pokoknya. Kalau dihitung ya dikasih tegangan AC tahu sebenarnya. Dikasih tegangan AC nanti perubahannya arus dan tegangannya nanti dihitung bisa untuk menentukan impedansi speaker. Jadi kita pakai function generator itu. Mantap. Jadi semua bisa dicari tahu sebenarnya Pak Gus ya. Tapi alat-alatnya ya butuh alat yang lengkap. Ya. Tapi kalau teman-teman kan ya enggak punya kan ya hanya kita kasih tahu. Makanya kalau kenapa sih kok middle itu amplinya kadang butuh besar tapi ampernya agak butuh besar. Tegangannya butuhnya besar. Bener ini. Tapi ampernya kecil. Kecil. Kenapa? Ya pada saat tegangan besar itu karena impedansi speaker itu tidak posisi 8 ohm. Naik berarti Pak. Ya otomatis kan kalau tegangan naik
hambatannya naik kan otomatis arusnya juga kecil. Oh, arusnya kecil ini. Kalau amplinya kecil, ya harusnya tambah kecil, tenaganya enggak ada tenaga middle-nya. Makanya begitu middle itu dipakai ampli kecil loh kok nggak terasa ya, karena itu tadi middle speaker itu butuh tegangan besar. Makanya di kelas H itu tegangannya seolah-olah dia seperti bridge 55 volt. Nah itu, iya besar banget itu Iya, tegangannya. 55 volt itu kan berarti dia bisa menghasilkan tegangan speaker itu 100 volt, Mas. 100 volt itu. Iya. Tapi ampere-nya kecil itu. Iya, ampere-nya kan nggak seberapa besar. Makanya ampli middle itu dipakai kelas H yang bagus. Nah, Atau kelas AB, BTL ya enggak apa-apa. BTL. Tapi kalau kelas H-nya di filter yang baik, nanti middle-nya juga bagus. juga bagus juga ya. Ya, jadi harus filter terutama di daerah frekuensi tinggi, frekuensi harmonis itu harus diperbaiki. Biar Sehingga lebih middle-nya optimal. jelas bagus itu. Nah, Nah, kalau boxnya ya itu kan perkara box lain perkara, Mas. Semua kan namanya sound system pengaruh dari segi amplinya dulu ini maksudnya. amplinya dulu Nah, pengaruhnya banyak ya. sekali loh ini. Kalau amplinya sudah clean, bagus, kenceng, ya baru menginjak masalah box. Oh, Gitu. dan speaker dan waduh Iya, banyak sekali ya ini namanya loh. sound system, Wah, kabelnya aja ya pengaruh. kabel hanya kabelnya pengaruh. Ya, kabelnya ya paling enggak yang 2,5 mili atau 1,5 paling kecil lah. Terus jangan terlampau panjang. Kalau panjang sekali kan membentuk induktor, Mas. Induktor seperti apa Pak? Ya lilitan. Kalau lilitan ngedropnya di kabel jadi banyak. Karena frekuensi tinggi, kalau zaman coba aja 100 meter, nanti triple-nya kan hilang. Karena teredam pada kabel panjang itu. Oh, bila mana kabel panjang ya Pak Gus ya? Ya, karena kabel kecil terus panjang, hilang triple-nya. Hilang triplenya. Ya. Kari middle saja Pak Gus. Middle sama bass. Oh. Nah, Kalau bass itu. nggak ngefek. Kalau bass nggak ngefek Pak Gus. Justru bass itu kalau jarak jauh itu cuma keluar bass tok nanti malah. Malah lolos Pak Gus. Iya, malah lolos karena efek induktor. Cuma kalau arusnya sangat besar ya sangat pengaruh, harus besar juga. Nah, itu. Jadi lihat dayanya lah, Mas. Nah, Kalau dayanya tinggi sampai 2000 watt ya jangan pakai kabel 1 mili. nah. Jadi panas kabelnya, akhirnya habis tenaga ya ke speakernya nggak maksimal. Oh, tenaganya dimakan kabel Mas Pak Gus. Jadi istilahnya rugi-ruginya di kabel, sehingga ampli itu tidak pernah mengeluarkan daya 2000. Karena efek ngedrop di kabel itu, maka yang terkirim ini harusnya 2000, maka dia akan mengirim 1500 atau 1000. Waduh, seperti itu. Ya, karena Besarnya kan efeknya kabel. ngedropnya di kabel itu, Mas. Nanti kapan-kapan ditunjukkan. Nah, Jadi di sumbernya katakan 100 volt, di ujung speaker itu bisa jadi hanya 80. Yang 20 volt hilang di kabel. wah ini ilmu banget ini. Ya itu. Mantap ini. Jadi kayak apa namanya? Makanya kabel itu tidak boleh terlampau panjang, kecuali untuk khusus ya, kebutuhan khusus ya. Nah, Kebutuhan khusus contohnya pakai matching. nah untuk toa-toa gitu Toa ya. itu ya meskipun 1 kilometer enggak apa-apa. Aman itu ya, Pak. Karena itu arus kecil, daya kecil. Oh. Dan Itu. dia pada bekerja pada frekuensi tengah aja. Meskipun tanpa hik pun nggak masalah ya Gus. Ya middle triple-nya sekedar ada. Butuhnya kan orang berbicara denger. Nah, Woro-woro itu loh. betulnya middle-nya cetok mungkin Ya hanya informasi lah, informasi. Perhatian, Nah, itu. rombongan 5 harap pulang. Itu kan hanya pengumuman. Kalau pengumuman ini pakai itu, pakai pedansi. Mantap Jadi, sekali. Nah ini contoh bahwa ini tadi bisa mengeluarkan tegangan berapa tadi? Kita kembali ke sini ya. 70 ya? 70 atau volt. 60 tadi? 70. 70 Oh 70. Berarti kalau 70 dayanya berapa kan gitu? Nah, ini menghitungnya. Ya gimana berarti nih? ya P sama dengan V kuadrat dibagi R gitu aja lah. Ini pendekatan ya. Ini pendekatannya. Jadi ini 70 dikuadratkan dibagi hambatannya apa? 16 kan? 16 Jadi 4 9 ini kan 49 tambah indoknya 2 bagi 16. Ini harus kalkulator saya juga bingung. Jadi 4.900. Berarti 4.900 dibagi 16.
300 watt kan. 300 watt ini. Oh, teorinya 300, tapi continue. Tadi kan nyobanya nggak continue mas. Oh, mungkin karena musik dentuman-dentuman Ya, saja. tapi dia kalau digital memang telatan. Dia nunjukkan di sana 250, tapi sebenarnya lebih. Oh, seperti itu ya. Ya, begitu kenceng itu digital kan begitu. Harusnya tadi kecer itu baru bisa 300 tadi. Kita coba aja ya, kecer. Nah, Kita kecer bener nggak pada saat 70 ini mengeluarkan 300. Speakernya aman itu, ya kita buat aman pokoknya lama-lama. nah ini. Asal bentar-bentar aja ini. Ya. Coba kita buat Mantap ini. kecer. This is Euphony Audio Victory Coco Project. Nah, ya kan? 282. 282. Saya enggak lama-lama enggak berani karena speaker ini untuk benar-benar ya mas. Nanti bakar repot saya kan. Kemarin pernah kebakar masalahnya. Waduh, ini. Sebentar-bentar aja Pak Gus. Ya. Jadi daya yang diserap ini cuma enggak ada 300 lah ya. Berarti hitungan ini sebenarnya 16 ohm ini bukan 16 berarti. Ini bisa lebih. Bisa lebih Pak Gus ya? Ya, ini kan teori ini kok 16 ohm. Nah, itu. Kalau secara praktek pada saat bunyi tadi, bass itu bisa naik hambatannya, Mas. Bisa naik Ya, Pak? otomatis ya. Bisa katakan bisa sampai 20. Kalau ini 20, ini malah bener jadinya. Tentunya 490. Kalau apa namanya? Impedannya 20 ohm, maka dia akan menghasilkan 245 watt. Ya, memang seperti ini. Oh, seperti ini. Ya, karena Mantap ini. speaker ini pada saat bunyi dia tidak mungkin 8 ohm karena ada pengaruh frekuensi itu, Mas. Pengaruh perubahan frekuensi Ya, itu. jadi dia impedannya bertambah biasanya. Oh, Makanya ampli itu selalu tegangannya kalau bisa kepun kenceng ya voltnya harus tinggi. voltnya harus tinggi. Ya, entahannya itu harus tinggi. Kalau enggak ya mesti kalau orang Jawa ngembret ya. Ngembret ya suaranya. Ya. Suara karuan Pak. Ya, tadi keluar 70 itu sudah ampli besar loh Mas ini. Kalau dia nggak mode BTL maka tegangan ampli ini paling tidak 80 atau 90 volt ini tegangannya ampli Wah. ini. Oh, bisa dianalisis seperti itu ya Pak? Iya, jadi dia mengeluarkan tegangan 70 logikanya maka ampli ini sumbernya harusnya 90 volt. AC-nya loh, bukan DC, AC. AC ini ya Pak? AC-nya. Nah, ini. Kalau dia mode BTL ya pasti lebih dari 45 volt. Itu. Kenapa ya? Hitungannya 2 kali. Nah, seperti itu. Saya tahunya di mana? Ya. Tak lihat tadi trafonya Dorna tuh paling enggak ya. Katanya BTL ini berarti tegangannya 40 lebih. Oh, iya ini. 45 lebih. Nah, ini hanya apalah analisis kalau kita tidak tahu dalamnya. Nah, Kalau nggak tahu dalamnya paling enak speaker di seri dicek dia mampu berapa ohm, keluarnya berapa sudah tahu. Kalau watt besar itu bisa 100 volt Mas. bisa 100 volt. Pasti bisa 120, bahkan ada yang sampai 200 Mas. Sampai 200. Ada. 200 volt itu kan berarti 200 kuadrat berarti 40.000 dibagi 4 ohm. Berarti kalau 200 kuadrat 40.000 bagi 4 kan berarti 10.000 per channeling. Kamu itu besar banget gitu. Nah ya tapi apa mampu ndaknya ya tergantung amplinya, desain amplinya itu sendiri. Yang jelas yang paling bagus adalah yang paling benar cara matchingnya Mas. Bukan yang paling bagus itu yang paling kencang menurut saya. Yang bagaimana ngepaskan agar semua itu awet. Antara speaker, power, Ya. dan lain-lain. Ya. Bukan yang paling keras, bukan yang paling jebol. Bukan, kencang tapi jebolan ya
Ya kalau balapan ya enggak apa-apa. Tapi kalau untuk kebutuhan sehari-hari ya mohon maaf, Waduh. bangkrut. Wah. Aduh, untuk hajatan apalagi. Ya, Aduh. untuk hajatan nih yang penting kan awet, kuat, mudah perawatan, kayak gitulah. Saya kira itu untuk mengetahui amplifier wattnya. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang panjang lebar ini mudah-mudahan paham ya. Kalau nggak paham ya diulangi lagi. Diulangi lagi, ditonton lagi sampai paham. Sampai paham. Nanti dengan metode penjelasan yang mungkin kapan berbeda ya. Nah, Pakai sound yang di luar itu loh Mas. nah, Kan ini sound kecil. Ini sound kecil ini? Iya. Nanti kalau kapan-kapan kita review di luar pakai sound yang besar berapa wattnya itu belum pernah kan ya. belum pernah ini. Sama sendiri nggak pernah tanya kok. Nah, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.